Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki. Insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang saya mau share ringan aja, yaitu jargon atau kata-kata yang disebut dengan work-life balance. Apa sih work-life balance? Jadi sejujurnya saya pribadi melihat work-life balance itu nggak terlalu penting amat gitu, karena aneh aja gitu hal ini bisa keluar, menjadi suatu isu yang dibahas oleh kalangan-kalangan pekerja atau kalangan-kalangan eksmud di, metropolitan dan lain sebagainya. Pertama, teman-teman harus tahu biasanya work life balance itu jadi isu kalau sudah berkeluarga. Berkeluarga. Sebagai contoh, saya awal-awal lulus kuliah S1 dulu, saya kerja masih single dan kadang ke Kalimantan, ke Jakarta, pulang tengah malam, saya happy-happy aja gitu, toh dapat lemburan juga, dapat bonus juga, dan saya nggak ada mikirin work life balance. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, biasanya itu jadi masalah work life balance itu. Jadi isu atau jadi sesuatu yang harus dibahas. Dan sebenarnya, sebentar. Dan lebih dari itu, biasanya work life balance itu jadi masalah untuk ibu-ibu bekerja. Jadi ibu-ibu yang sudah punya anak, bekerja dan lain sebagainya, merasa work life-nya harus balance. Oke, saya coba bahas sedikit-sedikit pendapat saya itu boleh banget salah. Bisa banget salah dan teman-teman gak harus ngikutin kok, ini saya share aja. Biasanya itu yang jadi salah kaprah itu adalah quantity. Jadi work life balance itu menurut saya ya sekali lagi bukan masalah quantity. Jadi kalau di kantor 8 jam, di rumah 8 jam, di masjid mungkin 8 jam, bukan itu, tapi masalah quality. Quality. Sekarang misalkan Anda adalah ibu-ibu bekerja yang misalkan oke, di kantor cuma 8 jam, di rumah juga 8 jam, tapi di rumah teman-teman Anda itu masih buka email, masih buka WhatsApp soal pekerjaan. Itu menurut saya nggak work life balance. Itu menurut saya nggak banget. Work life balance menurut saya itu masalah quality aja. Jadi kalau di kantor, misalkan katakanlah punya jam kerja 8 jam. Ya udah itu full untuk bekerja, full untuk ngurus pekerjaan Anda. Setelah pulang itu mungkin nyampe rumah dengan macet lain sebagainya, katakanlah cuma punya 3 jam untuk anak, untuk suami dan sebagainya, manfaatkan itu full untuk mereka. Nggak ada HP tentang WhatsApp tentang pekerjaan, nggak ada email tentang pekerjaan. Full curahkan waktu, curahkan pikiran, yang paling susah itu curahkan pikiran untuk anak sama suami. Begitu juga seorang ayah, curahkan waktu ketika di rumah itu untuk anak sama istri. Perhatiannya, kasih sayang. Jangan sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit. Apalagi sampai nggak penting buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook. Itu mungkin nanti aja setelah anak tidur, setelah istri tidur, itu boleh. Tapi kalau menurut saya, jika teman-teman menggunakan waktu bersama keluarga, itu masih buka Facebook, buka Instagram, dan menuntut work-life balance, berarti ada yang salah dengan pengaturan waktu teman-teman. Oke? Jadi poin pertama yang saya share itu satu, bukan work life balance itu bukan quantity tapi quality. Lalu yang kedua, yang pendapat saya tentang work life balance itu adalah ini adalah orang loser. Nulisnya gimana ya? Mungkin loser? Nggak deh, kayaknya loser ya. Kenapa saya bilang orang loser? Karena kalau kalau seorang pegawai atau seorang pebisnis yang memang jago manajemen waktu, dia disiplin waktu, mengerti bagaimana memprioritaskan pekerjaan, itu manajemen waktu, prioritas pekerjaan, itu work life balance nggak akan jadi masalah. Itu work life balance nggak akan jadi suatu isu yang penting. Karena dengan mudah dia akan mengatur waktunya, mengatur prioritasnya, bagaimana bertemu dengan teman, bagaimana bertemu dengan orang tua, misalkan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dia akan mengatur. Jadi dia tahu beban kerjanya di kantor seperti apa. Oh, di kantor saya mau ada rapat klien A yang biasanya telat. Ya udah, ketika menunggu ketelatan itu siapkan laptop, lakukan pekerjaan yang lain sehingga
setelah rapat bisa langsung pulang dan seterusnya dan seterusnya. Ini masalah planning aja teman-teman. Planning. Ini masalah planning aja. Kalau teman-teman memang planningnya bagus, work life balance itu bukan jadi masalah. Karena teman-teman bisa memplanningkan bagaimana diri teman-teman dibagi untuk pekerjaan, dibagi untuk diri sendiri, dibagi untuk keluarga, dan dibagi untuk ibadah. Oke, jadi kalau teman-teman di sini nyasar ke video ini karena memperjuangkan work life balance, itu teman-teman artinya belum jago untuk manajemen waktu sama memprioritaskan pekerjaan. Nah, yang terakhir ini mungkin sering terjadi juga itu kalau misalkan perusahaannya memang nggak gablek alias perusahaannya memang dikit-dikit nyuruh lembur, dikit-dikit nyuruh pergi tiba-tiba. Ah, itu berarti perusahaan tidak menghormati Anda, itu berarti perusahaan tidak menghormati kontrak antara perusahaan dengan Anda. Tentu kan Anda punya kontrak misalkan sehari itu kerja 8 jam. Hak perusahaan terhadap Anda adalah 8 jam. Tapi kalau perusahaan malah tiap hari, ayo lanjutin kerja, apalagi sampai nggak dibayar lembur, wah itu perusahaan nggak benar, mungkin leadernya nggak benar, mungkin leadernya sendiri yang nggak bisa manajemen waktu, nggak bisa eh, prioritaskan pekerjaan. Karena biasanya lembur itu karena memang nggak bisa ngatur waktu. Kalau misalkan semuanya sudah diplanningkan, harusnya nggak ada lembur dong. Ya nggak, karena lembur itu harusnya dadakan. Dan kalau misalkan kantor teman-teman, perusahaan teman-teman masih kayak gitu dan teman-teman merasa ada isu tentang work life balance-nya teman-teman, ya udah tinggalkan aja perusahaan itu. Dan ini nggak melulu di startup loh ya. Saya dengar-dengar katanya kalau startup itu harus lembur tiap hari. Nggak juga sih sebetulnya. Kalau kalau leadernya startup itu memang bagus, dia disiplin, dia tahu waktu, mana hak perusahaan, mana hak karyawan, harusnya nggak masalah. Oke, karena sekarang yang dituntut itu kerja cerdas, bukan kerja banyak, tapi nggak cerdas itu percuma. Oke, itu aja sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, nggak seputar materi ini aja, misalkan materi tentang Shopee Ads, Google Ads, boleh tanya di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.